Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah dengan NIM C1B020 181 R004 Manajemen 2020. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Pengertian. Pengertian perusahaan secara ekonomis merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari berbagai orang yang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Jadi, perusahaan jasa adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya di bidang jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa. Satu, usahanya terus-menerus. Dua, secara terang-terangan atau mempunyai izin usaha. Dan yang ketiga, yang dihasilkan berupa jasa. Tahap-tahap siklus akuntansi. Satu, tahap pencatatan. Dua, tahap pengikhtisaran. Dan yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pencatatan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya suatu transaksi atau kejadian yang harus dicatat. Tahap pencatatan meliputi pencatatan dalam bukti transaksi atau bukti pembukuan, jurnal, dan buku besar. Transaksi, yaitu tindakan yang mengakibatkan perubahan aktiva atau kewajiban dan ekuitas atau modal yang berhubungan dengan pihak luar. Contoh, pembelian barang, perlengkapan, dan peralatan. 2. Penjualan barang atau jasa. 3. Pembayaran utang usaha. 4. Pembayaran sumber sewa, gaji. Dan yang kelima, penerimaan pendapatan atau piutang usaha. B. Kejadian, yaitu tindakan yang terjadi di dalam perusahaan. Contoh, penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, pembentukan cadangan piutang tak tertagih. Tahap pengikhtisaran. A. Memperoleh hasil pencatatan selama periode akuntansi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. B. Tahap ini meliputi penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, penutupan buku besar, dan neraca sisa setelah penutupan. Tahap pelaporan. A. Penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari hasil pengikhtisaran. B. Pembuatan laporan keuangan berdasarkan akun-akun buku besar. C. Laporan keuangan dapat disusun setelah membuat penyesuaian dan memasukkan ke dalam buku akun besar setelah menyusun kertas kerja. Pencatatan dalam bukti transaksi. Yang pertama bukti transaksi, yang kedua analisis bukti pencatatan, yang ketiga jurnal, yang keempat buku besar. Bukti transaksi. Sumber bukti transaksi dapat dibedakan menjadi 1. Bukti inter, merupakan bukti pencatatan transaksi yang dilakukan di lingkungan perusahaan itu sendiri. Misalnya, memo, pencatatan antar bagian, atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di perusahaan. 2. Bukti ekster adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. A. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. B. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. C. Nota kontan adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. D. Nota kredit adalah nota yang dibawa perusahaan sehubungan barang yang dijual tidak cocok dengan pesanan atau rusak. E. Cek adalah surat perintah bayar kepada bank sebesar jumlah uang yang tercantum dalam cek tersebut kepada seseorang atau orang yang membawa cek tersebut. Analisis bukti pencatatan. Setiap bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal perlu dianalisis terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi. A. Tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. B. Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. C. Tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. D. Tentukan jumlah yang harus didapat atau kredit. Hal ini merupakan penerapan sistem pembukuan berpasangan, yaitu setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam dua sisi, sehingga jelas pengaruhnya terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Prinsip utama sistem ini adalah setiap transaksi akan dicatat dengan mendebit atau mengkredit dari satu unit atau lebih dengan jumlah yang sama. Jurnal Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing.
Jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai the book of original entry. Buku besar merupakan hasil dari analisis transaksi setelah jurnal. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan, misalnya pada semua akun yang digunakan dalam pembukuan sebuah perusahaan. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah buku untuk mencatat analisis setiap transaksi secara kronologis atau beraturan sesuai dengan tanggal kejadian. Jurnal umum perlu dibuat untuk menjaga keseimbangan perkiraan dalam buku besar, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam mendebit dan mengkredit perkiraan-perkiraan. Prosedur jurnal umum. Prosedur jurnal umum dibagi atas beberapa macam. A. Setiap lembar jurnal harus diberi nomor halaman untuk memudahkan penelusuran transaksi dari perkiraan ke jurnal. B. Tahun pembuatan jurnal harus dicantumkan pada awal lembar jurnal sebelah kiri atas. C. Tanggal dan bulan dicatat pada kolom tanggal dan harus berurutan sesuai dengan transaksinya. D. Perkiraan yang didebit ditulis menepi ke kiri pada kolom uraian. E. Perkiraan yang dikredit ditulis menepi ke kanan pada kolom uraian. F. Jumlah yang didebit ditulis pada kolom debit. G. Jumlah yang dikredit ditulis pada kolom kredit. H. Untuk setiap jurnal dibuat garis penutup yang memisahkan dengan jurnal lain. I. Kolom referensi akan berguna sebagai referensi silang. Kesimpulan, perusahaan jasa adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya di bidang jasa. Siklus akuntansi meliputi tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing, jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai the book of original entry. Buku besar merupakan hasil dari analisis transaksi setelah jurnal. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Misalnya pada semua akun yang digunakan dalam pembukuan sebuah perusahaan. Neraca saldo adalah semua transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Diposting yang berguna untuk memverifikasikan bahwa saldo debit dan saldo kredit jumlahnya sama, dan saldo rekening yang ada diambil langsung dari saldo rekening buku besar yang belum dilakukan penyesuaian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.